Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika hari ini. Oke, hari ini itu adalah pembahasan dari bab terakhir, bab pertama, pola bilangan. Jadi untuk hari ini ya, seperti biasa, kalau pertemuan kita sudah habis, berarti pertemuan terakhir itu adalah untuk mereview dan pengantar dari penilaian harian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan hari ini kalian harus tetap semangat ya untuk menerima pembelajarannya. Nah, saya mengingatkan kembali nih kepada kalian ya untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau bisa di rumah saja, tidak kemana-mana, ikuti dari anjuran pemerintah ya, dan jangan lupa lakukan 5M apabila kalian terpaksa keluar rumah, maka selalu gunakan masker dan menjaga jarak. Oke? Nah, adapun kompetensi dasar pada bab ini masih sama, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Oke. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini, karena hari ini kita adalah mereview, maka tujuan pembelajarannya agak melebar atau luas. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini tentunya kalian mampu mengidentifikasi pengertian dari pola bilangan, lalu kalian mampu menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan. Nah, dan juga kalian mampu menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan. Nah, lalu menjelaskan keterkaitan antar suku-suku, pola bilangan atau bentuk-bentuk konfigurasi objek. Lalu, kalian pula mampu mengenal pola bilangan barisan dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata serta menemukan masalah baru. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil pembelajaran hari ini tentang pola bilangan. Selanjutnya, kita review sedikit apa sih itu pola bilangan yang sudah kalian ketahui. Ya, pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, tentunya pola bilangan ini diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Contohnya, yang sering kalian lihat tanpa kalian sadari bahwa itu adalah termasuk dari pola bilangan, yaitu apa? Penomoran rumah. Itu termasuk dari pola bilangan. Ada lagi, yaitu apa? Kumpulan titik-titik yang membentuk suatu bangun datar, itu termasuk dalam bentuk pola. Oke ya? Nah, ada lagi nih. Sebelumnya, pertemuan kedua pada saat Zoom Live, saya sudah membahas tentang macam-macam pola bilangan. Ada berapa itu pola bilangan? Ayo, 7. Apa tuh? Pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Untuk rumus-rumusnya, kalian tentu sudah hafal tentang rumus-rumus dari macam-macam pola bilangan yang sudah kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Ya, oke, kita masuk pembahasan selanjutnya. Nah, pada pola bilangan, tentunya saya sudah membahas tentang apa sih itu barisan aritmatika. Mungkin bahasa ini masih agak rancu atau ambigu untuk kalian ya. Karena apa? Karena yang kalian tahu adalah mencari suku ke N. Ingat, mencari suku ke N itu adalah termasuk barisan aritmatika. Ciri-ciri lain dari barisan aritmatika itu apa? Nah, nilai beda atau selisihnya itu adalah tetap atau konstan. Jadi, kalau kalian menemukan suatu pola bilangan dari susunan bilangan-bilangan, kalau kalian menemukan jarak antara bilangan yang satu dengan yang lainnya itu adalah sama,
Misalkan bilangan 1 dengan bilangan yang kedua. Pola pertama dengan pola kedua jaraknya adalah 2. Kedua, ketiga juga jaraknya 2. Nah, berarti itu dikatakan bahwa selisih atau bedanya itu sama atau tetap. Berarti barisan tersebut atau pola tersebut termasuk barisan aritmatika. Nah, dapat kalian simpulkan, jadi apa sih barisan aritmatika? Jadi, suatu barisan atau pola bilangan yang membentuk berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau konstan. Ya, dengan catatan bahwa suku pertama itu adalah A, ya. Lalu mencari bedanya gimana? Mencari beda atau selisihnya itu adalah tinggal kalian kurangkan. Tinggal kalian lihat jaraknya. Suku kedua dikurangi suku pertama. Atau boleh juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Begitupun boleh kalian dari suku ke-10 ke suku 9. Yang penting jaraknya hanya satu bilangan. Oke, nah rumus barisan aritmatika secara umumnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 dikurangi B. Ini, ya. Dengan UN ini adalah kita mencari suku ke N, suku ke berapa sih bilangan tersebut, seperti itu. Lalu A adalah suku pertama, lalu B adalah selisih antar suku, seperti itu. Nah, contoh soal supaya kalian paham. Contoh soal ini sudah dibahas, mungkin kalau kalian menyimak kembali, mungkin kalian akan ingat tentang pembahasan ini. Nah, misalkan contohnya adalah seorang pekerja ini menyusun batu bata hingga membentuk barisan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ya, tentukan banyaknya batu bata pada susunan ke-10. Kalian lihat. Suku pertama yaitu 3. Suku kedua ada berapa batu bata? Suku kedua. Oh, suku kedua ada 6 batu bata. Lalu suku ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata suku ketiga adalah ada 9 susunan batu bata. Ingat, 3, 6, dan 9. Oke, ingat 3, 6, dan 9. Oke, ingat. Nah, kalau kita tuliskan dalam suatu pola akan seperti ini, 3, 6, dan 9. Tentunya yang ditanyakan adalah berapa sih U10-nya? Ya, kalau kalian mencari U10 berarti tinggal kalian masukkan ke dalam rumus UN-nya. Berarti U berapa? U10. Ya. Berapa sih U10-nya? Jadi, kalau kalian dilihat bedanya gimana? 3 ke 6, 6 ke 9 berapa tuh? 3 ke 6 bedanya adalah berapa? 3. 6 ke 9 juga bedanya adalah 3. Berarti berapa nilai bedanya? Nilai bedanya adalah 3. Ya. Nah, berarti UN-nya berapa? UN-nya berapa? Kalau kalian bisa tuliskan di buku tulis. Kalau bisa kalian di buku tulis ya. Nah, kalau kita tulis U, kita lihat ya, suku ke 10 itu kan rumusnya jadi apa? A plus N-1 dikalikan B. Berarti U10 menjadi berapa? Suku pertama adalah 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 3. Ingat runtutannya adalah gimana? Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, berarti 3 plus 9 dikali 3. Nah, lalu tinggal kalian kalikan dulu. 9 kali 3 berapa? 27. Maka hasilnya berapa? 3 tambah 27. Oh, 30. Oke ya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau kalian menemukan persoalan seperti ini, gunakan rumus UN-nya dan jangan lupa selesaikan yang ada di dalam kurung dulu.
Baru kalian mampu menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua di sini disajikan dalam sebuah gambar. Ya, sebuah batang korek api yang tersusun, susunannya itu seperti gambar yang ada di layar handphone kalian, ya. Ingat, di sini pola pertama ada berapa batang korek api? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu pola yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 9, dan 12. Nah, di sini persoalannya itu adalah Tono ini berpendapat bahwa jumlah minimal korek api untuk membuat pola yang ke-100 itu adalah 303 buah. Nah, menurut kalian, apakah pendapat Tono tepat? Nah, jelaskan alasanmu. Jika iya, alasannya seperti apa? Jika tidak, alasannya seperti apa? Ya, kita menggunakan rumus suku KM. Caranya gimana? Oke, caranya tadi kita sudah mendapatkan pola pertama, kedua, ketiga. Pola pertama itu nilainya adalah 6. Pola yang kedua adalah 9 dan pola yang ketiga adalah 12. Nah, kita mau memecahkan nih. Apakah asumsi Tono ini benar atau salah bahwa suku ke-100 atau susunan korek api yang ke-100 itu adalah 303. Kita coba cek. Oke, suku pertama itu adalah A, yaitu berapa? 6. Ya, seperti ini. Oke, bedanya gimana mencarinya? Mencari nilai bedanya itu adalah pengurangan suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 9 dikurangi 6. 3. Lalu kita cek lagi, apakah dia termasuk barisan aritmatika? Kita cek lagi. Barisan yang ketiga, suku ketiga kita kurangi suku kedua. 12 kurang 9. Oh, ternyata 3 juga. Berarti dia termasuk barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus UN. UN itu adalah A plus N-1 dikalikan B. Dengan N-nya yang kita cari adalah suku ke-100, berarti N-nya adalah 100. Sama dengan A-nya adalah 6 ditambah 100 dikurangi 1 dikalikan 3. Berapa 100 kurang 1? Oh, 99. Dikalikan 3 berapa? Ternyata 297. Tinggal kalian tambahkan 297 ditambah 6 berapa? 303. Ternyata asumsi Tono adalah benar bahwa dibutuhkan 303 korek api untuk pola yang ke-100. Nah, jadi di sini kalian harus berlatih berpikir kritis, kalian harus berlatih menganalisis suatu persoalan dengan tepat. Dan jangan lupa harus teliti, tidak boleh terburu-buru. Kalau bisa kalian terus berlatih terus agar kalian mampu, kemampuan kalian terasah seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Ingat, barisan itu dikatakan suatu pola bilangan termasuk barisan adalah dengan catatan bahwa dia memiliki beda yang sama. Oke, kalau deret, ingat, kalau barisan aritmatika, pertanyaannya adalah suku ke N, nilai dari suku ke N. Kalau deret aritmatika, kata kuncinya adalah jumlah. Ya, jadi dengan kata lain, deret aritmatiko adalah penjumlahan yang berturut-turut dari suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikalikan B. Atau boleh juga menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya kalian paham. Diketahui suatu barisan yaitu 3, 7, 11, dan 15. Pertanyaan yang pertama, berapa sih suku pertama? Pertanyaan yang kedua, berapa sih selisihnya? Pertanyaan yang ketiga, berapa nilai suku K? 12. Yang terakhir, berapa jumlah suku pertama, 10 suku pertamanya dari barisan bilangan tersebut? Oke, kita bahas satu persatu.
Diketahui bilangannya itu adalah 3, 7, 11, dan 15 ya. Berarti pola pertama atau suku pertama itu adalah 3. Ya. Lalu selisih atau beda itu berapa? Tinggal kalian kurangkan aja. 7 kurang 3 berapa? 4. Kita cek lagi, apakah 11 dikurangi 7 juga 4? Ternyata benar. Dan apakah 15 dikurangi 11 adalah 4? Ternyata benar. Berarti dia termasuk dari barisan aritmatika. Seperti itu. Ya. Nah, bedanya adalah berapa yang kita ketahui? 4. Lalu yang ditanyakan adalah berapa sih suku ke-12? Ingat, pertanyaannya kalau suku ke, berarti dia menggunakan UN. Paham? Gunakan rumusnya. A plus N-1 dikurangi B. Maka U12 adalah 3 ditambah 12 dikurangi 1 dikalikan 4. 12 kurang 1 berapa? Oh, 11. Dikalikan 4 berapa? 44. Ditambah 3. Berapa 44 tambah 3? Oh, 47. Oke. Nah, yang terakhir, berapa sih jumlah 10 suku pertamanya? Ingat, kata jumlah berarti dia termasuk SN. Ya, yang diminta dalam pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10 ya. S10 gunakan rumus SN-nya yaitu N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Dengan N-nya adalah 10 ya, A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Kalian masukkan ke dalam rumus berarti 10 per 2. 2 kalikan 3 ditambah 10 dikurangi 1 kalikan 4. 10 kurang 1 berapa? 9. 2 kali 3, 6. 10 bagi 2, 5. Kalikan dulu. 9 kali 4, 36. Ditambahkan 6, 42. Dikalikan 5. Berapa hasilnya? 210. Ingat, kata kuncinya, suku ke N berarti dia adalah menggunakan rumus UN. Jumlah suku berarti dia menggunakan rumus S. Ingat-ingat ya. Oke. Adapun contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ya. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 baris kursi. Nah, coba kalian imajinasikan. Suatu gedung pertemuan, kalian melihat suatu gedung pertemuan yang terdapat 20 baris kursi. 20 baris kursi, terdapat 20 baris kursi. Pada barisan yang pertama, itu jumlahnya adalah 15 kursi. 15 kursi. Terus barisan yang kedua, ternyata dia bertambah 2 kursi. Nah, banyak kursi pada barisan berikutnya. 2 lebih banyak dari baris sebelumnya. Berarti semakin ke belakang, semakin bertambahnya barisan, maka bertambahlah pula kursi yang ada di barisan tersebut. Berarti 15 jadi 17, tambah lagi 2, 19, berapa lagi? 21, dan seterusnya sampai suku ke-20 atau baris ke-20. Ingat, pertanyaannya adalah, tentukan banyak kursi pada baris paling akhir. Tentukan banyak kursi pada baris paling akhir. Berarti ini menentukan apa? UN atau SN? UN. Kalau kalimatnya di situ nanti ada kata jumlah, berarti ini SN. Ingat nih seperti itu. Kalau yang ditanyakan hanya tentukan banyak kursi pada barisan paling akhir, berarti yang diminta adalah U20. Karena barisan terakhir adalah 20. Ya, kita bahas. Nah, baris pertama itu adalah 15, berarti A. Selisihnya setiap satu baris ke baris-baris yang lain adalah 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, banyak kursi yang terakhir adalah U20, seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Nah, kalian masukkan ke dalam rumusnya. U20 dengan N-nya adalah 20, A-nya adalah 15, bedanya adalah 2. Berarti kurangkan dulu yang ada di dalam kurung. 20 dikurangi 1, 19. Dikalikan 2, 38. Ditambah 15. Oh, ternyata 50
3. Jadi kesimpulannya pada barisan akhir itu totalnya adalah 53 kursi. Tanpa kalian harus menghitung dari barisan pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Jadi kegunaan dari pola bilangan atau bagiannya adalah barisan aritmatika dan deret aritmatika itu adalah seperti ini. Jadi kalian dapat menentukan sesuatu nilai tertentu tanpa kalian harus terjun langsung dan menghitung secara satu persatu. Ya, itulah matematika. Gitu. Sebenarnya ini adalah ilmu yang sering kali kalian lihat. Sebenarnya permasalahan ini sering kali kalian lihat, tapi kalian tidak tahu ini istilah ini apa. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang pola bilangan, berarti jika kalian menemukan suatu permasalahan, kalian bisa menyelesaikannya dengan algoritma yang benar dan tepat. Oke? Nah, berarti cukup sekian untuk review dan pengantar penilaian harian hari ini. Dan tentunya penilaian harian akan nanti akan saya share kembali kepada kalian linknya. Ya, tentunya dengan catatan bahwa kalian harus menyimak review ini terlebih dahulu baru kalian dapat menyelesaikan penilaian harian. Dan jangan lupa untuk selalu membuka catatan kalian dan terus berlatih latihan soal dari buku-buku yang ada di rumah kalian. Ya. Jadi belajar di mana saja, yang penting kalian itu harus membuka atau mampu menerima pengetahuan di luar seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sampai sekian ya. Dan penilaian hariannya mohon kerjakan dengan teliti dan benar. Ya, kalau bisa jangan mencontek, apalagi ngeliat Google ya. Jadi kalau bisa kalian berlatih sendiri supaya kalian tahu kemampuan kalian sampai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.